Di suatu gurun yang tandus, terdapat oasis yang subur berwarna hijau yang dihuni oleh Pokemon babi Spoing, berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Namun saat keadaan nampaknya baik-baik saja, mereka tiba-tiba diserang oleh Pokemon babi lainnya, yaitu Grumpig. Grumpig mulai menyerang sekelompok Spoing dan menghabisinya satu persatu. Namun di antara banyaknya Spoing yang tumbang, ada satu Spoing yang berhasil melarikan diri, dan berusaha mencari pertolongan. Di dekat situ, ada Satoshi dan kawan-kawan yang sedang melakukan perjalanan menuju kota berikutnya. Mereka beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya, untuk melanjutkan perjalanan di area yang kering dan tandus tersebut. Di saat mereka sedang bersantai, Gumi tiba-tiba batuk terus-terusan, sehingga mereka pun mulai mengkhawatirkan Pokemon itu. Citron yang mengetahui apa yang terjadi, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, mengatakan bahwa Gumi sedang berusaha untuk mempelajari move baru. Akhirnya karena penasaran, Satoshi pun langsung melatih Gumi, agar dapat melihat move apa yang bisa digunakan oleh Pokemon tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Spoing yang sedang memperhatikan dari balik kaktus. Dan ketika Pikachu sedang berlatih bersama Gumi, Spoing yang terluka datang menghampiri Satoshi dan kawan-kawan untuk meminta bantuan. Setelah mengobati luka-lukanya, Spoing itu kembali pulih lagi, dan mereka pun mengecek datanya di Pokédex. Setelahnya Spoing pun menarik-narik tangan Satoshi, menyuruhnya untuk mengikutinya. Meskipun masih belum tahu apa yang ingin disampaikan oleh Spoing, mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat yang dituju oleh Pokemon tersebut. Singkat cerita, Spoing pun mengantarkan mereka ke oasis yang merupakan tempat tinggal teman-temannya, di mana Satoshi dan kawan-kawan sama sekali tak menyangka, ada daerah yang sangat subur di tengah-tengah daerah yang sangat kering. Spoing lalu membawa Satoshi dan teman-temannya masuk lebih dalam ke hutan, agar mereka dapat mengetahui apa yang terjadi padanya. Setibanya di tengah hutan, mereka pun melihat seekor Grumpig yang berbaring di atas batu, memerintahkan Spoing yang menjadi anak buahnya untuk membawakan makanan. Ketika salah satu Spoing tersandung dan menyebabkan makanannya jatuh, Grumpig yang marah mulai menyerang Spoing itu. Melihat Grumpig yang menyalahgunakan kekuatannya, Satoshi dan kawan-kawan pun berencana untuk menghentikan Pokemon babi tersebut. Setelah mengetahui bahwa Grumpig juga yang menyebabkan Spoing itu terluka, Gumi jadi ingat ketika sekelompok Pokemon serangga datang untuk merebut wilayahnya, dan menjadi marah atas apa yang dilakukan oleh Grumpig. Akhirnya Satoshi dan kawan-kawan pun keluar dari persembunyiannya, menuntut Grumpig untuk menghentikan perbuatan jahatnya. Namun alih-alih menuruti perkataan mereka, Grumpig justru menghipnotis semua Spoing, memerintahkan mereka untuk menyerang Satoshi dan teman-temannya. Meskipun Spoing berupaya menyadarkan teman-temannya, namun pengaruh yang diberikan Grumpig terlalu kuat bagi mereka. Sedangkan Satoshi melarang Pikachu untuk menyerang balik, karena tindakan Spoing itu bukanlah atas dasar keinginan mereka sendiri. Setelahnya mereka pun memutuskan untuk kabur dengan melarikan diri ke dalam gua. Tapi begitu menginjakkan kakinya di dalam gua tersebut, jeruji besi jatuh di belakang mereka, menjebak mereka di dalamnya. Ketika Satoshi dan kawan-kawan berupaya untuk kabur dari dalam gua itu, Tim Rocket tiba-tiba muncul di samping Grumpig, dan mulai menjelaskan rencana jahatnya. Pada suatu hari, Tim Rocket menemukan sebuah oasis yang terletak di antara gurun, yang dihuni oleh sekelompok Spoing. Setelahnya mereka pun bertemu dengan Grumpig yang kelaparan, memberinya makanan, meyakinkan Pokemon itu untuk membantu mereka dalam upaya merenggut wilayah kekuasaan Spoing, sehingga mereka pun bisa menguasai area tersebut dan mendapatkan makanan yang berlimpah ruah. Tim Rocket menyuruh Satoshi untuk segera menyerahkan Pikachu, dan jikalau dia masih menolak, maka Grumpig tidak akan segan-segan untuk menyakiti Spoing. Tim Rocket terus mengancamnya, sehingga Satoshi pun tidak punya pilihan lagi, dan membiarkan Pikachu untuk ditangkap Tim Rocket. Namun di saat yang bersamaan, Chespin tiba-tiba keluar dari dalam Pokeball, rela masuk ke kandang bersama dengan Pikachu, yang diyakini oleh trainernya bahwa Chespin pasti punya rencana yang cemerlang. Meninggalkan Grumpig untuk mengawasi para tahanan, Tim Rocket kembali ke balon udara dan mulai mengangkut buah-buahan itu untuk diri mereka sendiri, tanpa memperdulikan Grumpig yang telah membantu mereka. Di saat yang bersamaan, Chespin menggunakan Vine Whip, mencoba untuk membobol kunci kandang. Sementara Grumpig yang tertidur, meninggalkan kunci kandang di dekatnya.
Dikarenakan Dedenne dan Gumi dapat menyelinap keluar dengan mudahnya, keduanya pun mencoba untuk mengambil kunci itu. Sayangnya Grumpig terbangun dan menyadari apa yang sedang mereka lakukan, melemparkan Dedenne kembali ke tempat asalnya. Dedenne mencoba melawan dengan mendaratkan Thunderbolt, namun Grumpig bisa mengatasinya dengan melancarkan Shadow Ball. Selagi Dedenne sibuk bertarung dan mengalihkan perhatian Grumpig, Frogadier menggunakan Water Pulse untuk menghit bebatuan yang rapuh, dengan harapan mereka bisa segera keluar dari dalam penjara tersebut. Setelah melihat Dedenne yang dibantai habis-habisan, Gumi yang mengingat masa lalunya yang pedih, mencoba untuk melawan Grumpig. Namun Grumpig jauh lebih kuat, dan melancarkan serangan beruntun tanpa henti ke arah Gumi, yang berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan. Ketika Grumpig hendak melancarkan serangannya ke arah Gumi, Satoshi akhirnya berhasil merobohkan pintu kandang, dan berlari untuk melindungi Pokemonnya. Setelah melihat Satoshi yang rela berkorban untuk dirinya, seketika Gumi pun berevolusi menjadi Sligo. Satoshi pun memerintahkan Sligo untuk menyerang, menggunakan Dragon Breath yang baru dipelajarinya untuk mengalahkan Pokemon babi Grumpig. Alhasil Spoing yang terkena pengaruh hipnotisnya, kini kembali mendapatkan kesadarannya. Pikachu dan Chespin juga berhasil lolos dari dalam kandang, dan segera kembali ke pelukan trainernya. Grumpig jatuh di hadapan tim Rocket, hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah mengkhianati dirinya. Satoshi pun datang dan langsung berhadapan dengan tim Rocket, dengan mengkombinasikan gerakan Pikachu dan Sligo, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan tim Rocket. Dengan menghilangnya tim Rocket, Spoing mendapatkan kembali makanan mereka yang dicuri olehnya. Setelahnya Grumpig pun mulai menunjukkan penyesalan, dan berusaha meminta maaf atas apa yang dilakukannya tadi. Mengesampingkan permasalahan yang ada, Spoing pun memberikan buah kepada Grumpig, sehingga dia pun bisa hidup berdampingan dengan Spoing di tempat yang damai ini. Melanjutkan perjalanan menuju kota Lumiose untuk berhadapan dengan gym leader selanjutnya, di mana yang akan dihadapi oleh Satoshi nanti adalah rekannya sendiri, yaitu Citron yang merupakan gym leader kota tersebut. Keduanya pernah berjanji, jika mereka akan bertarung dengan kekuatan penuh, ketika waktunya tiba nanti. Setelah mengingat janji tersebut, baik Satoshi maupun Citron bersumpah akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertandingan tersebut. Setelahnya mereka pun beristirahat untuk makan siang dulu. Namun akhir-akhir ini, Citron seringkali berpikir bahwa Satoshi tidak pernah mengingkari janjinya, dan selalu bertindak berdasarkan nalurinya yang tajam, bahkan mengeluarkan segenap kekuatannya hanya demi membantu Pokemon yang membutuhkan bantuannya, dan tidak pernah terbesit di pikirannya untuk menyerah sedikitpun. Tenggelam dalam pikiran tentang kecemasannya terhadap pertempuran yang akan datang, Citron secara tidak sengaja membuat makanan mereka jadi gosong, yang untungnya masih sempat diperingatkan oleh adiknya. Satoshi dan kawan-kawan yang khawatir kemudian menanyakan apa yang terjadi pada Citron, yang mengakui bahwa dia baik-baik saja. Setelah menempuh perjalanan lagi, mereka menemukan pembangkit listrik, yang dimana Yurika memberitahukan bahwa kakaknya yang membangun pembangkit listrik tersebut. Meskipun begitu, Citron mengaku hanya membantu menyesuaikan programnya saja, sambil menjelaskan bahwa pembangkit listrik itu menghasilkan energi matahari di luar angkasa dan kemudian mengirimkannya ke bumi. Namun saat mereka mendekati tempat tersebut, Citron memperhatikan bahwa antena parabola menghadap ke bawah, bukan ke atas sebagaimana mestinya. Ketika mereka semakin mendekati pembangkit listrik, Pikachu dan Pokemon listrik lainnya kehilangan kendali, malah menyerang teman-temannya sendiri, sebelum akhirnya kabur menuju pembangkit listrik. Satoshi dan kawan-kawan berlari mengejarnya, hanya untuk menemukan sejumlah besar Pokemon listrik menunggu di pintu masuk, dan sayangnya mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, karena pintunya kini telah terkunci. Namun Citron ingat bahwa pembangkit listrik memiliki ventilasi udara di bagian bawahnya. Sesampainya di sana, Satoshi memerintahkan Frogadier untuk menghentikan putaran kipas di salah satu ventilasi, memungkinkan bagi mereka untuk menyelinap ke dalamnya. Dengan mengikuti petunjuk Citron, mereka berempat merangkak melalui sistem ventilasi, dan berhenti untuk melihat ke bawah ruangan, di mana di situ ada 3 orang pekerja yang terikat. Setelah membebaskan para pekerja, mereka mulai menceritakan tentang 3 orang gembel yang mengemis-ngemis di depan pembangkit listrik. Akhirnya karena kasihan, mereka pun mengizinkan gembel itu untuk masuk dan makan.
Namun gembel itu membongkar penyamaran mereka menjadi Tim Rocket, sebelum akhirnya mengambil alih pembangkit listrik, menggunakannya untuk menghipnotis Pokemon tipe listrik untuk mendekati tempat ini. Setelah mengetahui bahwa Tim Rocket adalah dalang di balik semua ini, Satoshi dan kawan-kawan pun bertekad untuk menyelamatkan Pokemon listrik, serta mengusir Tim Rocket dari sini. Pekerja pembangkit listrik akan membuka jalan bagi Satoshi dan kawan-kawan untuk mencapai ruang kendali pusat, dan ketika cincin superkonduktor berubah menjadi merah, menandakan aliran listrik mundur, dan Citron akan memulai lonjakan listrik yang menyebabkan kelebihan beban, memadamkan listrik sementara, sehingga Pokemon-Pokemon dapat dibebaskan. Satoshi dan kawan-kawan kemudian menjalankan rencana mereka, dengan menyelinap ke ruang pusat, tempat Tim Rocket mengumpulkan Pokemon-Pokemon tipe listrik yang telah dikendalikan. Namun Tim Rocket berhasil menemukan Satoshi dan kawan-kawan, menunjukkan kendali mereka dengan mematikan listrik di kota, membuat Satoshi dan teman-temannya tidak dapat melakukan apapun, karena takut akan kekacauan yang ditimbulkan oleh Tim Rocket. Satoshi secara diam-diam mengisyaratkan teman-temannya untuk meninggalkan ruangan, dan mencari cara untuk merebut kendali dari tangan Tim Rocket. Menyadari gerak-gerik mereka yang aneh, maka Tim Rocket memerintahkan Pikachu dan teman-temannya untuk menyerang Satoshi, yang sebisa mungkin menahan serangannya, dan berjalan perlahan-lahan menghampiri Pikachu. Satoshi mencoba mengingatkan Pikachu apa saja yang telah mereka lalui selama ini. Tim Rocket yang mengetahui seberapa jauh Satoshi dapat mempengaruhi Pokemonnya, maka mereka memerintahkan Luxio untuk memukul mundur Satoshi. Ini mendorong Citron untuk maju menghadapi Pokemonnya, demi melindungi temannya. Tim Rocket menaikkan tegangan agar Luxio tetap mematuhi perintah mereka. Namun Citron malah memeluk Pokemonnya semakin erat, mengatakan dia akan selalu ada di sampingnya, meskipun tahu betapa sakitnya berada di tempat tersebut. Sampai akhirnya, Luxio mendengar suara trainernya, tepat saat cincin superkonduktor bersinar merah. Tanpa berlama-lama, Citron menyuruh Luxio untuk meningkatkan kekuatannya, yang menyebabkan listrik kelebihan beban, dan akhirnya padam, membebaskan Pikachu beserta Pokemon-Pokemon lainnya. Ketika Citron hampir saja pingsan setelah tersengat listrik, Luxio tiba-tiba berevolusi menjadi Luxray, menggunakan elektrik terrain untuk menghancurkan perangkat pengontrol pikiran. Dengan menyatukan seluruh kekuatan Pokemon tipe listrik, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Tim Rocket, yang terbang tinggi ke langit-langit. Bertemu lagi dengan para pekerja, Citron dan teman-temannya meminta maaf karena telah menghancurkan bagian pembangkit listrik, dalam upayanya menghentikan Tim Rocket. Meskipun demikian, mereka berterima kasih atas usahanya dan menyelamatkan pasokan listrik yang digunakan untuk kota. Ketika salah satu pekerja hendak berangkat dengan menggunakan helikopter, Citron secara mengejutkan meminta tumpangan agar bisa sampai ke kota, berencana untuk berlatih demi mempersiapkan pertandingannya melawan Satoshi. Saat helikopter terbang, Satoshi berjanji untuk memenangkan pertandingan tersebut, sedangkan Citron juga bersumpah bahwa dia tidak akan kalah darinya. Setelahnya mereka pun berpisah dulu untuk sementara waktu, sampai batas waktu yang ditentukan.